Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dari kelas PBA 3C. Saya di sini akan menjelaskan, mempresentasikan mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa Arab. Level A1 bahasa Arab cukup untuk interaksi yang sangat sederhana. Misalnya sebagai turis di negara berbahasa Arab, level A1 tidak akan cukup untuk tujuan akademis atau profesional lainnya. Menurut pedoman CVR, seseorang di level 1 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami serta mengungkapkan ungkapan lazim sederhana atau al-ibaratul yaumiyah dan frasa atau idofah sangat dasar yang diajukan untuk pemenuhan kebutuhan atau jenis-jenis yang sangat konkret. Yang kedua, dapat dapat memperkenalkan diri atau ta'aruf, dan orang lain dapat bertanya serta menjawab pertanyaan tentang informasi pribadi seperti tempat tinggal, orang-orang yang dikenal, dan barang yang dia miliki. Yang ketiga yaitu dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara sederhana asalkan lawan bicara berbicara dengan perlahan dan jelas serta siap untuk membantu. Yang selanjutnya yaitu Arab tingkat pemula. Yang pertama, membaca. Seseorang pembaca pemula dapat memahami kata-kata pinjaman atau umum dan frasa yang disimpan dalam konteks yang jelas. Pembaca pemula dapat mengekstrak sejumlah informasi terbatas dari teks dengan topik dengan teks yang sudah dikenal seperti tanda terima hotel, tagihan, kartu kredit, atau peta status. Yang selanjutnya yaitu bicara. Seorang pembicara tingkat pemula dapat menyampaikan tentang topik sehari-hari yang sangat mudah ditebak yang mempengaruhinya secara langsung. Dia melakukan ini terutama dengan menggunakan kata-kata dan frasa tunggal untuk menyampaikan, menghafal, dan mengingat. Bahkan lawan bicara yang paling simpatik yang terbiasa dengan penutur asli dapat membuat pembicara penulis sulit untuk dipahami. Yang selanjutnya yaitu menulis. Menulis tingkat pemula dicirikan oleh kemampuan untuk menghasilkan daftar dan catatan sebagian besar terdiri dari kata dan frase, dapat memberikan informasi dalam jumlah terbatas untuk mengisi formulir atau dokumentasi resmi. Itu dapat menghasilkan bahan yang diawetkan untuk menyampaikan makna yang paling sederhana. Selain itu, dapat menyalin huruf alfabet dan kata-kata frasa yang sudah dikenal dengan beberapa akurasi. Yang selanjutnya yaitu mendengar. Pendengar pemula memahami kata kunci, kata pinjaman, dan kata ucapan yang diharapkan digunakan dalam konteks seperti presentasi diri, dan frasa sopan santun. Yang selanjutnya yaitu pedoman kemahiran berbicara. Yang pertama yaitu istimewa. Penutur pada tingkat istimewa mampu menggunakan bahasa yang terampil dan tepat, efisiensi dan efektif. Mereka adalah pengguna bahasa yang terdidik dan fasih. Mereka bisa merefleksikannya berbagai isu-isu global dan konsep yang sangat abstrak yang sesuai dengan budaya. Penutur tingkat istimewa ini dapat menggunakan diskursus persuasif dan hipotesis untuk tujuan presentasinya, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan sudut pandang yang tidak selalu menghasilkan diskursus panjang yang canggih dan sangat tersusun. Pada saat yang sama, mereka berbicara secara ringkas, sering menggunakan referensi budaya dan sejarah yang memungkinkan mereka untuk berbicara lebih sedikit dan lebih bermakna. Yang selanjutnya unggul.
Penutur pada tingkat superior ini berkomunikasi dengan tepat dan fasih agar dapat berpartisipasi secara penutur dan efektif dalam percakapan tentang berbagai topik dalam lingkungan formal dan informal, baik dari perspektif konkret maupun abstrak. Mereka membahas minat dan bidang-bidang dalam memberikan narasi yang panjang, lebar, dan koheren. Semuanya dengan mudah, fasih, dan cermat. Penutur pada tingkat unggul tidak ada menunjukkan adanya pola kesalahan dalam menggunakan struktur dasar. Meskipun mereka mungkin membuat kesalahan yang sporadis, terutama pada struktur frekuensi rendah benar terjadi, tidak akan mengganggu lawan bicara penutur asli ataupun mengganggu komunikasi. Yang selanjutnya yaitu mahir. Penutur pada tingkat mahir ini terlibat dalam percakapan dengan jelas, percakapan dengan perilaku, perspektif yang sangat jelas agar mereka mengkomunikasikan informasi itu pada topik-topik mengenai diri sendiri. Demikian pula topik-topik ke masyarakat, kepentingan nasional atau internasional. Yang selanjutnya yaitu madya. Madya pada tingkat madya dibedakan terutama pada kemampuan mereka untuk berkreasi dengan bahasa ketika berbicara tentang topik yang dikenal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mampu mengekspresikan makna pribadi. Penutur tingkat madya dapat mengajukan pertanyaan yang sederhana dan dapat menangani situasi terhadap hidup yang sederhana. Yang selanjutnya pedoman kemahiran menulis. Yang pertama yaitu ada istimewa. Penulis pada tingkat istimewa dapat melakukan tugas-tugas mereka formal seperti surat menyurat resmi. Yang selanjutnya yaitu adalah unggul. Unggul penulis pada tingkat unggul ini mampu menghasilkan sebagian besar jenis surat menyurat formal dan informal. Yang selanjutnya yaitu mahir. Penulis pada tingkat mahir dikarakteristikan dengan kemampuan untuk menulis rutin, informasi, dan beberapa surat menyurat formal. Yang selanjutnya yaitu madya. Menulis pada tingkat madya ini dikarakteristikan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pada praktis. Yang selanjutnya pedoman kemahiran menyimak. Yang pertama yaitu ada istimewa. Pada tingkat istimewa, penyimak dapat memahami banyak macam-macam bentuk gaya dan ragam bahasa tentang topik yang sangat khusus dalam bahasa yang disesuaikan dengan halayak yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu adalah unggul. Pada tingkat unggul ini, penyimak mampu memahami pembicara dalam dialek standar pada serangkaian topik yang dikenal dengan kurang dikenal. Yang selanjutnya yaitu mahir. Mahir pada tingkat mahir ini penyimak dapat memahami ide utama atau sebagian besar detail pendukung dalam diskursus yang terkait pada berbagai topik umum seperti berita, penjelasan, instruksi, anekdot, atau deskripsi perjalanan. Yang selanjutnya madya. Pada tingkat madya ini penyimak bisa mengerti informasi yang disampaikan pada pembicara yang panjangnya sekalimat yang sederhana dalam topik sehari-hari atau yang dikenal. Yang selanjutnya yaitu pedoman kemahiran membaca. Yang pertama yaitu istimewa. Pada tingkat istimewa, pembaca dapat memahami berbagai teks dari berbagai genre termasuk profesional, teknis, akademik, dan sastra. Yang selanjutnya yaitu ada unggul. Pada tingkat unggul, pembaca mampu memahami teks dari berbagai genre yang berkaitan dengan berbagai subjek. Yang selanjutnya yaitu ada mahir. Pada tingkat mahir, pembaca dapat memahami ide pokok dan detail pendukung pada teks narratif dan deskriptif otentik. Yang selanjutnya yaitu ada madya. Pada tingkat madya, pembaca dapat memahami informasi
yang disampaikan dengan teks yang sederhana, dapat diduga dan kurang tersambung. Pembaca yang sangat tergantung pada bentuk kontekstual, mereka dapat memahami informasi dengan sangat mudah jika format teks tersebut dikenal. Misalnya di dalam laporan cuaca dan pengumuman sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.